warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salamulin MPD, mahasiswa IPG dalam jabatan PET 2 tahun 2023 LPTK UIN Raden Patah Kota Palembang dan guru SMA Negeri 22 Palembang, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 akan melaksanakan ujian UKIN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, akan kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Untuk berdoa akan minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dengan cara membaca suratul Fatihah khusus untuk guru kita masing-masing. Monggo silakan ketua kelas dipimpin. Oke, baiklah teman-teman, marilah kita pembelajaran pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Amin. Amin. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alvin Ramadan, Andi Saputra, Cahya Ramadhani, M. Dion Julianto. Baik, alhamdulillah tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Sekarang kita masuk kepada bab 2, yaitu memenuhi janji, syukur nikmat, jaga lisan dan menutup aib. Ini merupakan bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu sudah kami tampilkan di layar, akan diperhatikan. Sebelum kita belajar, silakan buku belajarnya dibuka. Semua aktivitas selain dengan pelajaran agama tolong diberhentikan dulu. Hati kalian silakan ditaruh di atas meja sewaktu kita membuka referensi tambahan berkaitan dengan pelajaran kita. Baik, karena di layar telah gambar, ada 5 gambar atau 5 poster di situ berkenaan dengan memenuhi janji, syukur nikmat, menjaga lisan dan menutup aib. 5 gambar ini kita perhatikan. Ini mengilustrasikan bahwa kelima materi ini merupakan bagian daripada iman. Cabang iman itu banyak, ada lebih kurang 63 cabang, sebagian kaum ada mereka 70 cabang iman. Salah satunya di sini ada aib orang itu juga merupakan bagian daripada keimanan. Menjaga lidah itu juga merupakan bagian daripada bentuk iman yang kita perlu. Baik, karena selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama, peserta didik atau kalian dapat menganalisa cabang iman. Iman yang mana? Iman yang memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Yang kedua diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan tentang materi kita, memenuhi janji, mensyukur nikmat, memelihara lisan, menutup aib, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama.
Yang ini setelah belajar ini kalian diharapkan bisa membiasakan sikap. Biasakan sikap. Jadi setelah kita belajar materi ini diharapkan sikap kita memiliki tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukur nikmat Allah, dan mampu menjaga lisan. Yang terpenting di sini adalah menutup aib orang lain. Yang lebih penting lagi menutup aib diri sendiri. Makanya ada doa yang sering diucapkan oleh para imam, biasanya Allahumma la tanzalna tilal ghafarta wala hamman tilal farita wala dainan tilal qadaita wala aiban ila satarta wala aiban ila satarta. Jadi kita aib kita selalu ditutup oleh Allah. Agar setelah kita menutup aib kita sendiri dan kita mampu menutup aib orang lain. Yang kedua, mensyukur nikmat Allah. Yang ketiga, memelihara lisan. Yang keempat, menutup aib orang lain. Kita perhatikan, ketika kita mempelajari materi ini, bukti beriman memenuhi janji. Jadi bukti beriman, kita dikatakan beriman itu ketika kita mampu memenuhi janji, mensyukuri nikmat Allah, memelihara lisan. Memelihara lisan. Kalimat yang kita gunakan adalah memelihara. Kalau memelihara artinya bagaimana kita supaya tumbuh besar? Oke, ada makannya, ada minumnya, ada kan? Yang memelihara sehingga dia menjadi terjaga. Iman, jelaskan ada berapa iman kita? Nah, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Allah. Yang ketiga pada kita. Yang keempat yang kelima yang keenam itu rukun selanjutnya anak. Yang kedua bukti dari iman lain adalah memenuhi janji. Memenuhi janji. Jangan sampai kita dikategorikan syaitan yang tidak memenuhi janji. Yang terus mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga memelihara lisan, menutup aib orang lain. Jadi setelah kita belajar materi ini diharapkan kita mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya pelajaran tidak hanya sebatas di meja sekolah, tapi bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang pertama harus diperhatikan adalah akarnya. Akarnya apa akarnya berarti? Akidah. Makanya akidah itu mengenal Allah. Pelajaran kelas 10 dulu ya. Ada beriman kepada Allah. Iman kepada Allah pertama itu merupakan fondasi awal setiap iman seorang. Dilihat dari fondasi awal. Maka kita harus mengenal yang namanya Allah dengan cara mengenal sifat Allah. Masih banyak janji-janji kita kepada Allah. Ketika kita dalam kandungan ibu, sebelum kita turun ke bumi atau turun ke dunia, kita pun sudah ada janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, janji kepada sesama. Janji kepada sesama inilah yang penting harus kita perhatikan. Janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Ya, Islam menegaskan bahwa tidak semua janji ini ditunaikan. Jadi tidak semua janji bisa kita tunaikan. Maka jangan mudah kita berjanji. Janji ya, pokoknya aku datang. Kadang-kadang kita, insya Allah aku datang. Biasanya kalau insya Allah kita datang itu 99% tidak ada. Enggak enak jawabnya, ya insya Allah aku datang. Tapi kadang-kadang yang sudah ada enggak datang. Tapi alangkah bagusnya betul kita ucapkan kalimat insya Allah. Jangan sampai apa ucapan kita dikategorikan janji kepada sesama manusia. Baik, anak-anak yang kami hormati, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, bertanya. Apa pertanyaannya? Ada sih manfaat memenuhi janji?
Apa saja manfaat memenuhi janji? Baik, sebelum Bapak jawab, atau ada anak-anak yang mau jawabnya? Silakan. Angkat tangannya. Oke, silakan yang belakang. Ya kamu. Kamu yang belakang. Oh ya belakang. Jadi dari menepati janji kita dapat 4 keuntungan, yaitu mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tercapainya sifat mutakin seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran surat ayat ke-76. Oke. Menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman serta dijauhi dari konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumbuhan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain. oke. Serta baik dari pihak muslim ataupun non-muslim lainnya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat ke-72. Dan yang terakhir, dapat menghapuskan kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 40 dan surat Al-Maidah ayat 13. Baik, bagus. Itu jawabannya. Mari kita beri selamat. Kita beri power kekuatan hus. 1, 2, 3. Baik, ada yang lain pertanyaan? Mau silakan. Yang mau bertanya? Ayo angkat tangannya yang mau bertanya. Oke, silakan. Saya bertanya Pak, apa saja ciri orang yang munafik? Apa saja ciri orang yang munafik? Ada yang mau jawab? Mau jawab? Oke. Ya. Ciri orang munafik. Jadi untuk ciri-ciri orang yang munafik tadi seperti dijelaskan pada PPT sebelumnya itu tadi ada. Ya. Yang pertama itu apabila berkata ia berdusta, yang kedua apabila berjanji ia mengkhianati, dan yang ketiga apabila diberi amanat ia berkhianat. Oke. Semua betul? Betul. Atas lagi. Kita kasih kekuatan hus. 1, 2, 3. Kita menambah pengetahuan tentang macam-macam iman. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan yang berhubungan dengan materi kita, yaitu mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. So nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Oke, kita mereview pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai untuk menepati janji dan tidak mudah berjanji. Selanjutnya, semoga kita semua terhindar dari ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, kita menyadari bahwa kita berjanji kepada Allah dan berjanji kepada sesama manusia serta berjanji pada diri sendiri. Saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran ini. Sebelum kita menutup, ada tugas buat kalian nanti di rumah. Ya, tugasnya adalah mengerjakan soal. Nanti akan Bapak share melalui aplikasi Classify. Nanti Bapak kirimkan di grup kode BRQ-nya, QR-nya sama dengan nomor untuk masuk ke Classify-nya, ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah langsung Bapak jawab, Bapak terima jawaban dari HP Bapak nanti. Oke, ya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada Allah mengampun. Bapak akhiri dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.